Saudara-saudara, setujukah Anda kalau dikatakan dalam hidup banyak kesulitan? Itu tidak terhindarkan dan salah satu kesulitan yang mungkin berat dihadapi adalah kalau kita harus menghadapi kegagalan. Entah itu kegagalan dalam percintaan, di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau dalam hal-hal lain. Saudaraku, kalau demikian, mengapa Tuhan membiarkan adanya kegagalan di hidup kita? Itu tidak terhindarkan. Siapa yang tidak pernah gagal di dalam hidup, bahkan seringkali sekali ada kegagalan kecil saja, akan langsung mengalami kondisi tertekan, putus asa, dan hancur segala-gala. Sekali lagi, kegagalan adalah bukan hal yang langka dalam hidup, bahkan sepanjang hidup mungkin kita sering harus menghadapinya. Nah, ada orang mengatakan orang yang gagal itu karena satu. Tuhan kan memberikan kita banyak pilihan. Kalau gagal karena dia memilih yang salah. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri dan dia berdosa. Jadi kegagalan itu teguran Tuhan, konsekuensi dari pilihan yang keliru. Ada yang mengatakan demikian. Mungkin benar, mungkin tidak. Nanti kita lihat. Contoh yang dipakai adalah Petrus yang mengatakan siapa saja boleh mengkhianati Tuhan, siapa saja boleh meninggalkan kalau aku tidak. Nyatanya ketika seorang wanita bertanya, apakah kau pengikut orang Galilea itu? Dia gagal menunjukkan keteguhan hatinya. Tapi saudara, ada orang yang mengatakan tidak demikian. Kalau lihat di Alkitab, kegagalan sering terjadi juga pada orang-orang yang Tuhan pilih. Yang mau hidup mengikuti jalan Tuhan. Orang yang patuh dan berani bayar harga dan diubah oleh Tuhan. Itu pun masih bisa gagal. Namun, itu bukan akhir segala-galanya katanya. Dari kegagalan itu mereka malah jadi lebih mengenal cinta kasih Tuhan, kuasa Tuhan bahwa hidup tidak dijalani sendiri. Bahkan apa yang saat ini gagal, seringkali menjadi persiapan untuk berkat yang indah dan sukses masa depan. Kuncinya di mana sih kalau begitu dari dua pendapat tadi? Mungkin sudah setuju bahwa memang bisa saja di dalam hidup orang gagal karena memilih yang salah. Memilih apa yang dia suka, yang dianggap penting, apa yang dia anggap bernilai. Tanpa mempertimbangkan apa yang Tuhan rasakan. Tanpa mencari kehendak Tuhan. Dan kalaupun dia bicara kehendak Tuhan, sebenarnya kehendak diri sendiri atas nama Tuhan. Ada kegagalan gitu. Ya. Tapi bisa juga kegagalan itu terjadi karena itu menjadi satu kesempatan dia belajar. Lebih siap untuk menerima berkat dan sukses yang besar di masa depan. Ya, saudara-saudara, Petrus pernah gagal. Tapi justru setelah itu, setelah Roh Kudus dialami oleh dia, terjadi sesuatu yang luar biasa. Dialah yang menjadi tokoh yang punya dampak besar. Itu kita sudah lihat. Dan banyak sekali, Daud juga seorang raja yang kalau mau dibilang rumah tangga banyak kacau balaunya. Kegagalan dialami. Yakub punya anak. Kok anaknya bisa ribut besar? Padahal dia orang pilihan Tuhan. Kegagalan kalau demikian kan. Bagaimana kalau kita lihat juga dengan orang-orang lain. Yang kelihatannya diharapkan selalu sukses. Kesimpulan kita demikian. Di dalam kesulitan hidup. Kegagalan tidak berakhir kalau kita membicarakan kegagalan itu bersama Tuhan. Kegagalan bukan akhir segala-galanya. Itu dulu. Setuju nggak? Ya, entah karena kita bikin dosa sampai gagal, ataukah itu memang Tuhan berikan untuk kita berhenti sejenak dari jalan kehidupan dan mencari kehendak Dia. Kegagalan bukan menjadi kegagalan mutlak kalau kita lihat itu bukan akhir segala-galanya. Baik rumah tangga, baik soal pekerjaan, kesehatan, dan uang, dan sebagainya. Lalu kemudian, kegagalan sepahit apapun, seberat apapun, ketika kita bahas dengan Tuhan, bicarakan dengan Tuhan, dan tidak membiarkan hanya persepsi dan emosi kita menguasai diri, selalu ada harapan berganti menjadi hal yang indah. Contoh di Alkitab, banyak ya. Bahkan seorang nabi yang bekerja keras, berani lawan raja, membawa mukjizat,
Akhirnya harus lari karena istri raja mau hantam dia. Lari tengah jalan lebih baik mati aja. Tapi malaikat masih kasih makan. Dia jalan terus sampai akhirnya masuk gua. Dan justru di sana dia jumpa Tuhan yang datang. Justru membelai dia di tengah gang. Dan pertanyaan Tuhan cuma tanya, apa yang kau cari di sini? Apa yang kau cari? Saya bisa menyimpulkan, kegagalan membuat kita lebih menemukan makna yang lebih dalam daripada perjalanan hidup dan peran kita di hidup itu. Saudara, bagaimana menghadapi kegagalan adalah bagian yang sangat berat. Tapi inilah rangkaian pembahasan kita, pemikiran dan refleksi kita tentang bagaimana hidup menghadapi kesulitan sebagai orang percaya. Tuhan berkati Anda. Saudara, kita baru saja mengakhiri refleksi kita tentang bagaimana menghadapi kesulitan hidup yang pernah Anda hadapi, mungkin sedang hadapi, dan mungkin akan kita hadapi. Saudara, sekali lagi, apakah kita mau biarkan semua duri-duri kehidupan melukai kita, atau kita bisa sapu bersih, atau kita terbang jauh di atas segala macam itu. Jangan lupa subscribe, like, dan pencet tanda lonceng di Sahabat GKI Kayu Putih.